Selamat siang Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Irmayanti Situmeang dengan NIM 2403010202979. Prodi S1 Akuntansi Universitas Siber Asia akan mempresentasikan tugas individu saya mengenai ukuran pemusatan data sebagai syarat UAS mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis. Langsung saja ke pengertiannya. Ukuran pemusatan data adalah nilai-nilai statistik yang menggambarkan pusat dari suatu distribusi data. Ukuran ini bertujuan untuk memberikan ringkasan atau gambaran umum terhadap keseluruhan data melalui satu angka yang dapat mewakili seluruh dataset. Seperti yang kita ketahui, terdapat tiga ukuran utama pemusatan data yang digunakan, yaitu yang pertama mean atau yang sering disebut sebagai rata-rata hitung, median atau yang sering disebut sebagai nilai tengah, dan modus atau yang sering disebut sebagai nilai yang sering muncul. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai mean atau yang sering disebut dengan rata-rata hitung, yang merupakan jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah data. Ini merupakan ukuran pemusatan yang paling umum digunakan, terutama untuk data kuantitatif. Mean digunakan untuk menggambarkan nilai rata-rata populasi kelompok, dan juga digunakan sebagai data yang bersifat kuantitatif dan simetris atau yang tidak banyak outliernya dan sangat berguna dalam pengambilan keputusan berbasis data seperti rata-rata penjualan, gaji, nilai ujian, dan lain-lain. Contoh pengaplikasian min atau rata-rata hitung adalah dengan penentuan nilai rata-rata pengeluaran bulanan pelanggan sebuah toko, rata-rata penjualan produk dalam satu kuartal, atau rata-rata nilai ujian mahasiswa dalam satu mata kuliah, dan lainnya. Menghitung min juga dapat digunakan dengan persamaan X bar sama dengan 1 per N atau total data dikali jumlah dari I sama dengan 1 sampai N dari X sub I. Secara lengkap, rumus ini itu menunjukkan bahwa rata-rata atau yang disebut dengan X bar dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data lalu membaginya dengan jumlah data. Karena ini merupakan mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis, maka saya juga akan membahas melalui sisi bisnis. Min digunakan untuk menghitung nilai rata dari data numerik, seperti contohnya data penjualan, pengeluaran, performa, atau hal yang membantu dalam perencanaan keuangan, evaluasi kinerja, dan prediksi tren. Seperti contoh studi kasusnya, sebuah kafe mencatat penjualan harian selama seminggu. Hari pertama 2 juta, hari kedua 2,5 juta, hari ketiga 1,8 juta, hari keempat 2,2 juta, hari kelima 3 juta, hari keenam 1,5 juta, dan hari terakhir 2,3 juta. Nah, min dari penjualan tersebut adalah total seluruh pendapatan minggu tersebut dibagi jumlah harinya, maka dihasilkan 2,19 juta. Ini membantu pemilik kafe memperkirakan pendapatan harian rata-rata untuk menyusun target atau anggaran. Seperti contoh lain, misalnya sebuah toko online mencatat waktu penyelesaian keluhan pelanggan. Misalnya komplain pertama itu 10 menit, komplain kedua itu 15 menit, komplain ketiga itu 12 menit, komplain keempat itu 20 menit, dan komplain kelima itu adalah 13 menit. Maka rata-rata hitungnya adalah 14 menit yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi tim layanan pelanggan dalam menerima aduan. Nah, manfaat Min sendiri dalam bisnis itu adalah untuk membantu menetapkan target penjualan, mengelola biaya operasional, dan memprediksi kebutuhan sumber daya. Namun, Min sendiri itu memiliki kelemahan, yaitu untuk menghitung nilai ekstrim, seperti misalnya penjualan besar saat promo ataupun saat diskon yang dapat mendistorsi min, sehingga perlu dilakukan kombinasi dengan median untuk keputusan yang lebih tepat dan lebih akurat. Baiknya, selanjutnya kita akan membahas mengenai median atau yang sering disebut dengan nilai tengah, yang merupakan kumpulan data yang telah diurutkan. Nah, jadi median ini memiliki dua jenis data, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, yaitu ada data ganjil dan juga data genap. Nah, jika jumlah datanya ganjil, median adalah nilai yang berada tepat di tengah-tengah data tersebut. Namun, jika jumlah datanya genap, median adalah rata-rata dari dua nilai yang ada di tengah. Nah, median ini biasanya digunakan untuk data yang outlier atau yang disebut dengan outlier ekstrim dan memberikan nilai tengah yang tidak terpengaruh oleh data yang terlalu besar atau data yang terlalu kecil. Contoh pengaplikasian dari median sendiri adalah menentukan nilai pendapatan rumah tangga di suatu kota, harga rumah di kawasan tertentu, atau penggunaan umur pada sebuah aplikasi dan lainnya. Menghitung median itu kita dapat menggunakan
rumus dari persamaan. Yang pertama itu untuk data ganjil, yaitu median sama dengan X dari N ditambah 1 dibagi 2. Untuk data genapnya sendiri adalah median sama dengan X dari N dibagi 2 ditambah X dari N ditambah 1 dibagi 2. Hubungannya dengan bisnis yaitu adalah median memberikan gambaran nilai tengah yang tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim, sehingga cocok untuk menganalisis data dengan variasi besar, seperti harga-harga produk, gaji karyawan, atau waktu transaksi. Untuk contoh studi kasusnya adalah misalnya sebuah toko pakaian mencatat harga baju yang terjual, seperti misalnya baju pertama itu 50.000, baju kedua itu 75.000, baju ketiga itu 100.000, baju keempat itu 150.000, dan baju kelima itu adalah 1 juta. Setelah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar, maka mediannya itu adalah 100.000, yang merupakan nilai yang berada di tengah-tengah deretan angka tersebut. Nah, ini mencerminkan harga tipikal produk yang dibeli pelanggan. Hal ini membantu menentukan strategi yang sesuai. Contoh keduanya adalah gaji karyawan. Gaji karyawan di sebuah perusahaan startup itu ada yang karyawan pertama itu ada yang 4 juta, karyawan kedua ada yang 5 juta, karyawan ketiga ada yang 6 juta, karyawan keempat ada yang 7 juta, dan karyawan kelima ataupun CEO-nya itu 25 juta. Nah, median dari gajinya itu adalah urutan dari angka yang berada di tengah-tengah urutan dari gaji yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu adalah 6 juta, yang lebih representatif untuk menetapkan standar gaji karyawan dibandingkan min, yang mana itu jumlah seluruhnya itu dijumlahkan, setelahnya dibagi berapa karyawannya, yang mana dapat 9,4 juta. Manfaat dari median sendiri dalam bisnis adalah membantu menetapkan harga produk yang kompetitif, menentukan gaji standar, atau memahami waktu transaksi tipikal tanpa bias dari data ekstrim. Median sendiri itu memiliki kelemahan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, yang dimana tidak mempertimbangkan semua nilai, sehingga kurang berguna untuk analisis totalitas data seperti total penjualan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, modus sendiri adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Modus dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif dan mungkin tidak unik, bisa satu, dua, atau lebih dari satu. Nah, jika satu nilai paling sering muncul disebut unimodal, jika dua nilai memiliki frekuensi sama tinggi disebut bimodal, jika lebih dari dua disebut multimodal. Nah, modus ini digunakan untuk menunjukkan nilai yang paling umum atau mayoritas dalam suatu data dan berguna untuk pengambilan keputusan pemasaran. Contoh pengaplikasiannya adalah mengetahui ukuran baju yang paling banyak terjual dalam satu toko, atau mengetahui warna mobil yang paling sering dipilih konsumen, atau menghitung jumlah anggota rumah tangga yang paling umum dalam survei. Nah, modus ini tidak memiliki rumus perhitungan seperti min, namun untuk data kelompok, modus dapat ditentukan dengan interpolasi dengan persamaan. Modus sama dengan L ditambah F1 dikurang F0 dibagi F1 dikurang F0 ditambah F2 dikali P, yang dimana L berarti tepi bawah kelas modus, F1 berarti frekuensi kelas modus, F0 merupakan frekuensi kelas sebelum modus, F2 merupakan frekuensi kelas setelah modus, dan P itu adalah panjang kelas atau yang sering disebut dengan interval. Kaitannya dengan bisnis adalah modus membantu mengidentifikasi preferensi pelanggan, produk terlaris, atau pola perilaku yang dominan yang sangat penting untuk manajemen stok, pemasaran, atau pengembangan produk. Seperti contoh studi kasusnya, misalnya sebuah minimarket mencatat penjualan minuman pada hari itu. Yang tercatat itu adalah teh botol, air mineral, teh botol, kopi, teh botol, air mineral, dan teh botol lagi. Nah, dari kasus ini bisa kita simpulkan bahwa modusnya itu adalah teh botol karena muncul sebanyak 4 kali. Dan yang paling banyak muncul di antara minuman yang lain. Nah, minimarket itu bisa mengambil keputusan untuk menstok lebih banyak teh botol dan menempatkannya di tempat yang lebih strategis. Misalnya untuk studi kasus yang kedua, sebuah toko online mencatat ukuran pakaian yang terjual pada hari itu. Misalnya ukuran yang terjual itu ada S, M, L, MM, S, M. Maka dapat kita simpulkan bahwa modusnya adalah ukuran M, yaitu ukuran yang paling sering diambil oleh pelanggan atau ukuran yang sering muncul, sebanyak 4 kali dibandingkan ukuran yang lainnya, yang dapat membantu toko mengambil keputusan untuk memprioritaskan stok ukuran M. Manfaat modus sendiri dalam bisnis adalah
berguna untuk strategi pemasaran, misalnya mempromosikan produk yang paling populer, manajemen inventaris, dan memahami tren pelanggan. Modus sendiri itu memiliki kekurangan juga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, yaitu modus tidak memberikan informasi tentang distribusi data keseluruhan dan kurang relevan untuk data numerik tanpa pola dominan. Baiklah, selanjutnya yang kita akan bahas adalah manfaat ukuran pemusatan data dalam bisnis. Yang pertama itu adalah sebagai pengambilan keputusan strategis, yang mana Min membantu menetapkan target penjualan atau anggaran, Median memberikan wawasan tentang harga atau gaji yang realistis, dan Modus mengidentifikasi produk atau layanan yang paling banyak diminati oleh konsumen. Untuk optimalisasi operasional, ketiga ukuran ini itu membantu bisnis mengelola stok, menentukan harga, dan meningkatkan efisiensi layanan berdasarkan pola data. Untuk pemahaman pelanggan, modus itu mengungkapkan preferensi pelanggan, sementara Min dan Median membantu memahami kebiasaan pembelian atau pengeluaran pelanggan. Untuk perencanaan prediksi adalah Min dan Median itu digunakan untuk forecasting, misalnya prediksi penjualan dalam waktu layanan, sementara Modus membantu menyesuaikan penawaran dengan permintaan pasar. Nah, untuk contoh kombinasi dari ketiganya adalah misalnya sebuah restoran ingin menganalisis penjualan menu. Min penjualan harian 10 juta membantu merencanakan pendapatan bulanan. Sedangkan median harga menu yang terjual 50.000 menunjukkan harga tipikal yang diterima pelanggan. Modus adalah menu yang terjual, misalnya menu yang paling laris itu adalah ayam goreng. Membantu restoran fokus pada menu populer untuk promosi atau stok bahan baku. Dalam kesimpulannya, bisa kita lihat dalam kesimpulannya, dalam bisnis, Min, median itu sangat penting digunakan. Min, median, dan modus saling melengkapi untuk memberikan wawasan yang komprehensif. Min cocok untuk menganalisis keseluruhan seperti pendapatan, median cocok untuk data dengan variasi yang besar seperti harga atau gaji, dan modus untuk preferensi pelanggan atau produk yang terlaris. Dengan menggabungkan ketiganya, bisnis dapat membuat keputusan yang lebih tepat, seperti mengoptimalkan stok, menentukan harga, merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Baiklah Bapak dan rekan-rekan sekalian, sekian presentasi saya. Kiranya presentasi saya ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan Bapak maupun rekan-rekan sekalian. Atas perhatian untuk presentasi saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat sore.